Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Ya. Ada sukacita di tempat ini? Yes. Mari yang sama-sama bersukacita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Yeah. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia dalam langkahku.
Sama-sama kita katakan. Dalam langkahku kau pun beserta, lewati malam gelap pun kau ada, tak pernah kau tinggalkan. Dan ku percaya kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Saya ajak semua untuk tepuk tangan seperti ini, come on. Ya. Sebab jiwa kami bersuka karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Sebab yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia, itu semua mungkin bagi Allah. Amin. Kita nyanyikan sama-sama. Come on, Royals. Sekali lagi katakan. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita. Sebab kami percaya Tuhan ada kuasa yang Tuhan kasih sama kami. Dan hal yang paling berkuasa yang pernah terjadi dalam kehidupan kami saat kami mengakui Yesus adalah Tuhan kami. Thank you Jesus. Everybody come on. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sebab kami pakai kuasa Tuhan.
Silakan untuk duduk kembali. Shalom, sungguh sukacita luar biasa kita boleh kembali hadir di rumah Tuhan hari ini. Beribadah bersama-sama. Siapa yang bersukacita hari ini? Wah, ini di hawa-hawa liburan ya, habis liburan nih tetap bersukacita hari ini kita bersama-sama beribadah dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama untuk persembahan pembangunan bisa dimasukkan di dalam amplop persembahan yang tadi dibagikan pada saat masuk ke ruangan ibadah. Dan juga ada persembahan umum yang bisa nanti langsung dimasukkan ke dalam kantong kolekte yang akan diedarkan oleh usher yang bertugas. Namun sebelum itu, Royals, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama, merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan, biar ini merupakan ekspresi syukur kami Tuhan. Memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan hari ini Tuhan. Mempersembahkan apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan benar-benar dapat digunakan Tuhan untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan dibantu oleh usher. Hari ini kami ingin juga menyapa buat Bapak Ibu mungkin saudara-saudari jemaat Royals yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Kami ingin menyapa, kami ingin berkenalan. Dan kami ingin mengucapkan welcome to the family, our Royals family. Adakah yang baru pertama kali hadir? Usher mungkin boleh bantu menyapa buat yang mungkin masih malu-malu gitu. Nanti mau perkenalan bisa mengunjungi KC booth kita di pre-function ya Bapak Ibu ya. Itu ada di kursi-kursi sofa-sofa yang di depan, kita bisa berkenalan. Buat Bapak Ibu yang belum juga tergabung dalam KC atau Komsel atau Kingdom Community, silahkan kami undang nih, kita bisa join sama-sama Komsel, kita tertanam, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Nanti bisa kunjungin KC booth kita di pre-function setelah ibadah. Kemudian hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon. Boleh berikan tepuk tangannya, welcome Pastor Roni hari ini di Ibadah Royals. Beliau ini adalah gembala dari GB Rock Jakarta dan juga aktif dalam pelayanan-pelayanan misi di kota-kota di Indonesia. Hari ini kita pasti akan sangat terberkati dengan firman Tuhan. Oh, ke desa-desa, oke, nanti lebih lanjutnya ya. Kita akan dengarkan secara langsung gitu dari Pastor Roni. Bagaimana firman Tuhan nanti yang akan dibagikan, kebenaran-kebenaran yang akan dibagikan kepada kita. Dan juga untuk quick words, jangan lupa ada IG Live Royal setiap hari Rabu di IG-nya royals.surabaya. Yang belum follow bisa follow Instagram-nya royals.surabaya. Hari Rabu ini jam 12 siang pas hari libur tuh Bapak Ibu, boleh mampir ke IG Live-nya Royal Surabaya untuk kita dengarkan bersama-sama quick words dari Bapak Eko Kuswanto, yaitu Gembala KC Profit ya. Jadi Rabu yuk join sama-sama IG Live. Dan juga untuk next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Hani Yasaputra dari Rock Brisbane. Jadi pastikan Bapak Ibu minggu depan juga hadir, kita beribadah bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita dengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita konsentrasi bagaimana loving God. Dan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah sebelum Allah yang adalah God is love,
yaitu menyatakan kasihnya kepada kita melalui pemberian putranya kepada kita. Di dalam satu perumpamaan sangat terkenal, yaitu The Good Samaritan, maka Tuhan Yesus didatangi seorang guru atau ahli Taurat, dan dia mencoba Yesus. Guru, dia panggil dia Rabi, berarti mengakui bahwa Yesus punya pengetahuan. Apa yang harus ku perbuat? What must I do untuk mewarisi hidup yang kekal? Saudara, itulah agama, yaitu do, melakukan. Saudaraku, tanda juga untuk mencapai, menerima eternal life. Tetapi dalam Kristus bukan do, tapi done. Sudah selesai, it is done. Sudah selesai, tetelestai. Kita tinggal menerima karyanya. Dan kemudian dia pada waktu itu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Guru besar ini tanya pada seorang guru. Dan dia jawab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, dan mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada satu untuk membenarkan dirinya, dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sangat terkenal itu, di mana ada seorang Yahudi yang baru kebaktian turun dari Yerusalem ke Yeriko, dan di tengah jalan dia dirampok dan dihajar habis-habisan. Pelajaran pertama, jangan pernah hidup ini berjalan sendiri. Tidak ada orang selamat dengan berjalan sendiri, harus bersama kelompok, ya tak? Karena banyak pencuri, pembunuh, pembinasa di dunia ini. Dan kemudian kita lihat seorang imam melihat orang yang sudah hampir mati itu, dia mengambil jalan yang lain, seperti dia menjadikan mata buta dan menutup telinganya. Kemudian muridnya, seorang Lewi, juga melakukan yang sama. Lalu muncul seseorang yang tidak disangka-sangka. Waktu dia berteriak, tolong, seorang Samaria. Orang Yahudi sangat resist kepada orang Samaria yang dianggap sudah campuran bangsa-bangsa lain. Di dalam Kristus, tembok antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. Ya, tetapi kita lihat bagaimana orang Samaria ini, yang saudara harus tahu bahwa Yesus dibilang kerasukan setan, dibilang orang Samaria, dibilang tidak kudus. Dan orang ini menolong, ya, dia membalut orang ini, memberikan anggur dan juga sebagai disinfektan mungkin diurapi dengan minyak, dibawa ke sebuah penginapan, dibiayai semuanya. Lalu saudaraku, Yesus tanya balik, nah menurut kamu sekarang siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan kebaikannya. Bahkan saking resistnya dia tidak bilang orang Samaria. Dan apa yang terjadi saudaraku? Perbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Dan kita harus tahu, di dalam Kristus ini bukan do tapi done. Dan eternal life diberikan pada awal. Sebab barang siapa mendengar dan percaya, maka dia sudah menerima hidup yang kekal, tidak akan turut dihukum, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terimalah hidup yang kekal itu. Dan tandanya engkau mengasihi sesama. Dan kita harus hancurkan roh rasialisme di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Jemaat Royal, kadang di dalam hidup kita pasti pernah mengalami suatu titik atau suatu keadaan di mana hal-hal tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau. Mungkin sebagai manusia kita sudah berusaha merencanakan segala sesuatunya. Kita mungkin telah membuat plan jangka pendek, jangka panjang di pekerjaan kita, maybe di bisnis kita, di hubungan kita, di sekolah kita, apapun itu. Namun pernahkah kita, saya percaya pasti kita pernah mengalami sebuah proses di mana kita harus melewati musim yang tidak mengenakan untuk kita. Di dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita semua adalah bejana di tempat ini, amin. Dan Tuhan adalah tukang periuk. Tuhan adalah sang penjunan itu, amin. Sebuah bejana tidak mungkin memiliki kehendaknya sendiri untuk menjadikan dirinya seperti apa yang dia mau.
melainkan sebuah bejana pasti didesain menurut tujuan dari tukang periuk itu. Demikian juga hidup kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, setiap hal-hal yang harus kita lewati, itu seharusnya tidak membuat kita puas akan kehendak kita sendiri. Namun kita berjalan di dalam rencana Tuhan, Sang Penjunan yang sempurna itu, supaya hidup kita selalu memuliakannya. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari percaya, mari berserah. Mari serahkan hidup kita ke dalam tangannya yang kuat, yang membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Dia mau. Thank you Lord. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan hati kami untuk Kau bentuk Tuhan. Kekuatan di jiwaku,
Nyatakan iman kita. Kita mau masuk dalam kehendak-Nya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi dengan penuh penyerahan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kehendakku, amin, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, bejana-Mu untuk memuliakan.
Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami. Di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap berdiri, young man. Saya mengajak kita membaca satu ayat. Saya sudah berikan PowerPoint-nya. Di dalam Ulangan 10 ayat 12. Ayat tema bulanan kita di seluruh Rock International Ministries. Kita sedang membahas ayat ini. Dan tema yang sama yaitu Loving God. Bagaimana mengasihi Tuhan. Ayo kita perkatakan, diucapkan ya. Jangan baca dalam hati. Wis kakean batin. Ini saatnya diungkapkan gitu ya. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia. Ingat baik-baik ya. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. You may be seated. Silakan duduk saudara. Membahas tentang loving God, mengasihi Tuhan. Jujur saya mau bilang begini. Ini tema yang seringkali banyak disalah mengerti oleh orang-orang percaya. Banyak orang wrong perception. Persepsinya keliru tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Banyak bahkan orang itu gagal paham soal mengasihi Tuhan. Kenapa? Begini. Kebanyakan orang, tidak ada di gedung ini ya, yang di kutub utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Supaya tidak ada yang tersinggung. Banyak orang berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu begini. Itu pada waktu kita punya perasaan yang nikmat. Kita itu waktu di hadirat Tuhan, kita merasakan ada kerenyeng-kerenyeng, perasaan enak, perasaan seperti yang terangkat. Lalu kita bisa katakan, kita simpulkan pujiannya ngangkat dan sebagainya. Saya beritahu loh, mengasihi Tuhan itu bukan perasaan. Mengasihi Tuhan itu juga bukan sekedar kita melakukan perbuatan baik. Mengasihi Tuhan itu adalah manifestasi dari kasih Allah yang sudah ada ditanam dalam diri kita untuk disalurkan tentunya kepada sesama kita dan bahkan kepada Tuhan. Percayalah, kalau saya bahas ini, kita yang mungkin selama ini berpikir kita telah mengasihi Tuhan, kita perlu mengevaluasi kembali the quality of our love to our God. Harus kita bayangkan, sisi satu kita nyanyi lagu ini, kita nyanyi lagu tentang cinta, tentang kasih. Misalnya ya, I love you Lord. Mulainya aja udah I love you. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. Waduh. From the moment that I wake up, melek, until my lay my head.
and I will sing of the goodness of God. Wah, keren, keren, keren. Nah, kita berpikir dengan nyanyi mengungkapkan itu, kita sudah masuk dalam standar mengasihi Tuhan. Bayangkan, pada di sisi lain kita dapati kita masih timbul sikap membedakan warna kulit dengan orang lain. Ada sikap rasialis. Kita masih bisa membedakan satu dengan yang lain. Dan itu kita tidak akui, bahkan ada yang sudah mengakui, penuh Roh Kudus, khotbah, tapi masih bisa membedakan iniren, cungkoren. Ayo saudara. Tadi Pak Arifin menjelaskan bahwa orang Israel itu dirampok habis-habisan. Tapi justru yang menolong adalah orang Samaria. Sementara Imam Lewi melewati begitu saja. Imam lewat membiarkan, Lewi lewat membiarkan. Tapi kalau saudara tanya sama mereka tadi, dua orang tadi, do you really love God? Mereka akan berkata, yes I do. Tapi kenyataannya beda, men. Makanya saya ajak kita jujur sekarang. Apakah kita bilang mengasihi Tuhan itu betul-betul dalam kualitas dan standar yang memang Tuhan mau? Jangan-jangan kita bereforia dengan pengertian kita sendiri, dengan alasan pribadi kita, dengan perasaan kita yang main. Padahal mengasihi itu sebuah keputusan. Bukan sekedar main perasaan. Nah, Yesus mengulang kalimat ini dan dia berkonsentrasi ketika seorang ahli Taurat, ahli loh ya, saya ulangi lagi, ahli. Namanya ahli itu ya ahli, ya pinter banget gitu loh ya. Nah, ahli Taurat ini dari golongan Farisi. Ahli Taurat macam-macam, ada yang Farisi, ada yang Saduki dan berbagai golongan. Tapi yang Farisi ini tanya sama Tuhan Yesus, hukum yang utama dalam kitab Taurat itu apa sih? Lalu Yesus menjawab, next slide. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dia bilang begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba hati-hati saudaraku. Oke lah, kita merasa seringkali mengasihi Tuhan. Tapi Yesus bilang, hukum yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Ini bermasalah seringkali di sini. Dengar, mengasihi itu hukum. Jangan berpikir kita ini hidup dikasih karunia, maka kasih karunia meniadakan hukum. Siapa bilang? Alkitab tidak pernah mengajar begitu. Kasih karunia diberikan kepada kita supaya kita mampu melakukan hukum. Ajaran-ajaran paham dari hyper grace, mereka mengatakan bahwa it is finished, it's selesai, it's done. Begitu kasih karunia, udah kita dimerdekakan daripada hukum. Siapa bilang? Ini loh Yesus bilang loh. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu hukum tertinggi Pak. Itu hukum yang terutama. Dengar saya. Kalau kamu melanggar hukum, ada konsekuensinya enggak? Oke, pikir aja pelan-pelan. Kalau kamu mencuri, ada konsekuensinya enggak? Ya, kamu dihukum. Kalau kamu merampok, kamu membunuh, kamu melakukan tindakan yang melawan hukum, kamu pasti ada konsekuensi hukumnya yang kamu hadapi. Dengar saudara. Bisa ngerti maksud saya? Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kalau kita gagal melakukannya, seharusnya saudara kena hukuman. Jujur, coba renungkan baik-baik. Tidak mengasihi itu artinya dosa. Itu aja, sudah enak bis. Jadi jangan gini. Saya ajak kita berpikir, dengerin khotbah jangan cuma lucu yo, asik yo, enggak. Saya mikiro, sing dalam mikiro.
Supaya jangan sampai pulang dengan tetap gagal paham. Tapi udah pulang dengan pengertian sekarang. Dan itu akan merubah. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Lihat urutannya. Tahu dulu Pak, baru merdeka. Kalau nggak tahu, ya nggak merdeka. Perhatikan, dosa itu bukan sekedar pelanggaran biasa. Dosa itu perbudakan. Makanya kita butuh pribadi yang bisa melepaskan dari perbudakan. Dialah Yesus. Dan dia sudah menebus kita. Dia sudah menyucikan, menguduskan kita. Di atas kayu salib dia berkata, it is done. It is finished. Selesai. Udah. Jadi kita memang dibebaskan dari hukum dosa. Tetapi perintah melakukan hukum yang tertinggi tetap harus ditegakkan. Next slide lagi. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Wow, bayangin ya. Kita ini dikasih modal sama Tuhan tentang 2 hal. Next slide, kembali ke PowerPoint saya. Kita ini dapat 2 modal utama. Orang kalau bisnis itu perlu modal kan. Kalau tidak ada modal ya gimana kita bisa menjalankan bisnis. Nah sama, ketika Tuhan mau mengajari kita mengekspresikan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Tuhan tuh kasih modal. Modalnya ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita bisa melakukan dengan sangat-sangat baik. Pertama adalah modalnya itu adalah kasih agape. Dari mana kita dapatkan? Loh, waktu kita bertobat terima Yesus. Ayo ingat masa lalu kita berantakan. Hidup dalam dosa. Perbudakan dosa menguasai kita. Lalu kita datang pada Yesus. Kita bertobat, minta ampun. Kata repent. Waktu Yesus berkata khotbah pertama Matius 4 ayat 17. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata repent itu repent. Saya tinggal di apartemen di Jakarta. Di Mall of Indonesia. Lantai 30. Lumayan dekat sorga. 30 rek. Tapi di atas saya masih ada 7 lantai lagi. Yang tertinggi yang disebut penthouse. Itu tertinggi. Repent. Ngerti maksud saya? Repent. Waktu kamu bertobat terima Yesus. Bukan direndahkan. Repent. Dikembalikan pada posisi tertinggi yang seharusnya Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu. Kita pasti mengalami itu bukan? Lalu kita diampuni dosa kita. Tuhan berikan kepada kita apa? Kasih agape. Tanpa syarat, tanpa alasan. Itu sudah di sini. Sama saja orang tanya, Cu Yesus Chinalia. Kita jawab, saya Wosinli. Yesus ada di mana? Di hatiku. Tapi juga apa? Kasih agape sudah di sini. Ini modal kuat. Dengar saya. Tuhan mengampuni kamu. Tuhan mencintai kamu tanpa syarat, tanpa alasan. Makanya kalau kita ngerti prinsip ini, yang sudah menikah tolong angkat tangan. Suami istri itu levelnya mengasihi ya ini agape. Siapa yang masih pacaran di sini? Tolong yang belum menikah aja, yang belum menikah angkat tangan. Nah, yang belum menikah angkat tangan. 1, yang tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah kerek. Gini ya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang yang sebelum menikah angkat tinggi-tinggi. Lihat sesama yang mengangkat tangan. Oke. Siapa tahu ketemu di sini. Haleluya. Oh ternyata dia masih single. Jama Tuhan, jama. Lepaskan gitu ya. Daripada ketemu di tempat diskotik. Selama kamu masih pacaran, you can find the reason why you love your boyfriend or your girlfriend. Selama masih pacaran, kamu boleh menemukan alasan untuk mencintai dia. Kunci C. Ini di kafe. Kamu lagi PDKT ya. Artinya udah jadian. Udah ditembak ceweknya. Duor. Terus kena dia gitu ya. Istilahnya sekarang kan ditembak. Terus dikatakan, kenapa sih kamu sayang sama aku? Ceweknya bilang, kamu orangnya cool.
cool banget, gentleman. Terus cowoknya juga tanya, lalu kamu kenapa cinta sama aku? Kamu pribadi yang sungguh-sungguh pengertian sama aku. Itu alasan. Tapi begitu kamu pemberkatan nikah jadi suami istri, di situ kan kamu berjanji sumpah sifatnya vow, wedding vow. Sumpah nih. Dalam senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, apapun aku cinta kamu, terima kamu apa adanya. Itu sumpah. Saudara, itu sifatnya apa? Tanpa batas, tanpa alasan. Jadi sebetulnya kalau orang sudah menikah, do not try to find the reason why you love your spouse. Because the level of your love is agape. Jangan cari alasan lagi. Jadi seandainya kalau Andrew ditanya sama kekasih hatinya, saya lupa namamu, Livi, Alfa. Ya, maupun Hizkia kepada mana bojomu? Oh iya kayak gini, dibatasi sana. Ataupun yang lainnya. Sesama. Soalnya dibatasi 2 anak kecil-kecil itu. Kamu sudah bertambah banyak dan penuhi bumi kamu. Bertanya lewat lagu. Why do you love me so sweet and tenderly? I'll do everything to make you happy. Bilang sama pasanganmu, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. I love you with unconditional love. Saya percaya cewekmu akan menjawab, istrimu menjawab, so sweet. Gitu. Ini loh, kasih agape itu sudah di sini. Sak jroning atimu wis neng kono, bahasa Ibraninya itu. Ini enggak bisa di Jakarta. Di Jakarta orang tanya apa itu Pak gitu. Tapi Efesus 6 ayat 24 menjelaskan kita punya modal selain modal agape, kasih itu, kasih ilahi tanpa syarat, tanpa alasan. Ada modal berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Apa itu? Grace, kasih karunia. Kata grace, charis dalam kata Yunani yang dipakai, itu adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk supaya bisa taat melakukan firman Tuhan. Dengar, siapapun saudara tanpa kasih karunia, mana mungkin bisa mentaati firman. Ketaatanmu pasti bersikap agamawi. Tapi karena anugerah, God's ability, kemampuannya Tuhan yang diberikan kepada kita, yang memampukan kita di saat kita tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada grace, kemampuan. Jadi tidak boleh ada alasan untuk berkata tidak bisa. Karena 2 sudah kasih modal yang hebat dari Tuhan. Next slide. Next. Jadi ini adalah hukum yang tertinggi mengasihi. Karena hukum, bila kita tidak melakukan dengan baik, alias gagal melakukannya, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Pelanggaran hukum. Bahkan jangan lupa loh, pelanggaran hukum tertinggi di dalam kerajaan sorga. Saya ajak mikir ya. Supaya kita ini jangan sampai beranggapan, berasumsi sendiri. Kalian tahu nggak bahwa kebenaran itu ada beberapa level. Kebenaran yang paling rendah, yang sekarang dalam tahun politik ini banyak beredar di mana-mana. Namanya apa? Asumsi, assumption, hoax. Itu sebenarnya bukan kebenaran, asumsi kok. Ada lagi yang lebih tinggi namanya positive thinking, berpikir positif. Nah ini banyak buku-bukunya, toko-toko buku banyak menjual itu. Tapi positive thinking buah pikiran manusia, bukan keluar dari kebenaran firman.
Ada yang lebih tinggi lagi namanya the word of God. Firman ini keren ya. Firman ini baru kebenaran. Ini sifatnya absolutely ya, dengan sangat mutlak, nggak ada salahnya. Sifatnya apa? Law, hukum. Ini. Ya. Jangan lupa loh, Tuhan itu disebut raja. Setiap perkataannya adalah hukum. Sudah ngerti itu ya? Tapi ada lebih tinggi. Jangan kaget tuh ya. Loh, apa yang lebih tinggi dari firman? Sebentar, nanti saya jelaskan. Namanya wisdom, hikmat. Kenapa Pak? Hikmat adalah scripture, the word of God, yang kita praktekkan dalam hidup kita. Itulah yang disebut wisdom. Sama ya. Dengar baik-baik. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita seringkali merasa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tapi sesungguhnya jujur, kita sesungguhnya ada di bawah standar. Kita sedang melakukan pelanggaran. Nanti saya akan tunjukkan. Next slide lagi. Sekarang how to-nya. Bagaimana saya bisa mewujudkan mengasihi Tuhan itu? Next slide lagi. Yang pertama, pasti kalian sudah tahu semuanya ini. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang mengasihi itu orang yang akan taat, melakukan apa saja. Itu bukti orang mengasihi. Pertanyaannya begini, sudahkah Anda tahu semua perintah-perintah Tuhan? Itu masalah besar. Sudah sekian tahun jadi orang percaya, tapi tidak pernah baca Alkitab sampai tuntas, Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak mengatakan bahwa saudaraku harus secara agamawinya, enggak. Tapi perasaan ingin tahu kebenaran. Supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan, itu harus membangun satu sikap pribadi, disiplin rohani untuk baca Alkitab. Kingsword kita itu punya bacaan tahunan kan. Kalau mau taat setahun pasti selesai, Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang penting begini loh, ada pengalaman setiap hari menggali firman tiap hari. Success is predictable. Again, success is predictable. Sukses dapat diduga Pak. Yosua 1 ayat 8 berkata, kalau kamu membaca merenungkan kitab Taurat atau firman ini dan merenungkannya siang dan malam, ada triple portion blessing. Pertama, dibilang apa? Kamu akan bertindak hati-hati, nggak sembrono, nggak gegabah, nggak lalai. Kedua, kamu akan berhasil. Ketiga, kamu akan beruntung. Bukankah ini sukses? Sukses bisa diduga kalau kamu berpegang teguh kepada kebenaran. Gini ya, jangan bilang gini, Pak, teman saya di luar sana gak percaya Yesus, banyaknya sukses Pak, lebih kaya. Saya tidak bicara tentang suksesnya dibangun dunia. Saya sedang berbicara sukses menurut standar kerajaan sorga. Tahun lalu ada 2 orang muda viral di sosmed, disebut sultan mereka, kaya raya. Wah, bisa punya rumah kayak istana, mobil-mobil mewah. Lalu kemudian sosmednya viral. Anak muda ini, 2 orang ini disebut apa? Crazy rich. Saya tanya sama kalian, mereka di mana sekarang? Tolong jawab saya. Itu sukses dunia kan? Mereka di mana sekarang? LP, lembaga pemasyarakatan. Dulu crazy rich. Richnya hilang, tinggal apa? Crazy netok. Yang saya bicarakan adalah sukses dalam pandangan Tuhan. Jadi mari tanamkan satu sikap, satu disiplin pribadi untuk kamu baca, merenungkan firman Tuhan itu. Supaya kamu tahu. Kalau nggak tahu kamu nggak merdeka. Next slide lagi. Menuruti segala, wow. Segala, bukan sebagian. Ketaatan tidak pernah disebut separuh. Ketaatan itu menuntut sepenuh-penuhnya 100%. Next slide. Melayani Tuhan. Ini ekspresi.
manifestasi orang mengasihi Tuhan tuh ini. Pasti melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu selain di dalam gedung ini, bisa kamu terlibat pelayanan, kamu bisa bergerak di luar sana. Banyak hal yang bisa kita kerjakan melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 17, Yesus tanya sama Simon Petrus. Sebelumnya saudaraku, dia bilang gini, aku siap mati buat engkau. Rame-rame rantas malang-malang tuntas. Otot kawat baleng mesti keringet wedang jahe. Aku melok nang dewamu lungo. Tak bela nih. Itu Petrus. Begitu Yesus ditangkap saudaraku. Mengkhianati, menyangkali 3 kali. Menyangkali ya, sangkal. Denial. Bukan menyangkali, pergi ke kali. Bukan ya. Beda nopo saudara. Menyangkali. Aduh saudaraku. 3 kali. Ini hamba, pembantu loh. Kamu ya rombongannya itu ya? Enggak aku gak kenal. Kebangetan kan. Ada banyak orang begitu. Bilang aku sayang Yesus, I love you Lord. Tapi praktek hidupnya, ya sangkali Tuhan. Itu orang Amerika bilang NATO, no action, talk only. Orang Malang bilang gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Orang Manado bilang, oh dodo simple. Saudara, Yesus berkata dalam Matius 25, kalau kamu melakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Siapakah yang disebutkan Yesus itu? Aduh, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, janda-janda dalam kesusahannya. Sekali lagi, janda tua. Kalau janda muda hati-hati ya. Ngomong-ngomong soal janda, Pak Arifin pernah salah nyanyi di Bali. UJC. Dia cerita sama saya, Roni saya salah nyanyi. Bapak nyanyi apa? Ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Maksudnya Pak Arifin, jalan mana yang itu? Liru. Tahun habis itu beliau cerita, kan bayangin lembah pujian toh. Itu di teras gereja itu 10 mungkin janda nungguin Pak Arifin. Lalu begitu beliau keluar, Bapak, kenapa Bapak melukai kami? Aduh, sorry saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi yang dimaksud tolong janda-janda dalam kesusahan itu yang memang susah, yang janda yang memang tidak berdaya. Ini si Ayu apa ngono ya lain. Bapak-bapak jangan berkata kita lakukan firman ini lalu kamu lakukan sendirian. Tolak dalam nama Yesus. Oke? Jadi kamu bisa melakukan, kamu bisa pergi ke penjara, menolong orang. Bukan cuma itu, orang yang terikat. Come on, ekspresikan, bebaskan, doakan, lakukan sesuatu. Saya baru pulang dari Papua, Paniai, Pegunungan Tengah. Jadi kalau ke sana itu naik pesawat turun dari Jakarta ke Tibika, transit lagi terbang naik pesawat kecil. Turun di Paniai. Itu markas KKB, kelompok kriminal bersenjata. Jadi makanya saya mendarat tuh runway airport yang kecil itu dijaga tentara lengkap dengan AK-47 dan pakai apa? Anti peluru, rompi anti peluru. Berangkat pulang dijaga penuh. Kenapa saudaraku? Roh Kudus menggerakkan kami, Rock Jakarta. Untuk apa? Untuk menolong anak-anak Papua. Rock Paniai, ada rock loh. Menangani 620 anak-anak miskin Papua. Saya kesana sudah 2 kali. Sekolah itu gak pakai sepatu, Andrew. Cekereyem. Cakarayam, sikile mek ngene tok. Ada satu murid pakai alas kaki, sandal. Ganti baju Pak. Sekali ganti baju, 2 minggu baru ganti baju. Saudara, lalu singkat cerita, kita sepakat kita mau bikin sekolah di sana. Kita mau bikin rumah singgah, mau bikin gereja lagi, asrama untuk guru-guru. Nah saya ini cari guru, semoga di sini saya menemukan. Saya sudah hubungi sekolah-sekolah Alkitab.
Siapa lulusan-lulusan sekolah Alkitab mau siap dikirim jadi guru sekaligus misionaris ke pedalaman Papua namanya Paniai ini? Saya bilang begini, pertama kita kasih gaji di atas UMR pertama. Kontrak 2 tahun. Setiap tahun kita izinkan pulang ke kampung halamannya dengan biaya pesawat ditanggung kami. Kurang ngopo, 2 minggu cuti tahunan. Tempat tinggal kita siapkan. Makan minum kita sediakan. Sampai saya gak ono sing daftar. Banyak lulusan Alkitab lebih memilih kota besar. Itu istilahnya basah. Dalam pelayanan rupanya ada basah dan kering. Waktu saya pertama diutus Pak Arifin ke Mataram Pulau Lombok, teman-teman bilang begini, loh awakmu dikirim dari Lombok? Iya apa? Itu daerah kering. Tak padahal Lombok itu subur, tapi kering apa? Siena. Daerah basah mana? Jakarta. Saya aku di Jakarta. Basah. Saudaraku, lalu kita kumpulkan uang. Saya ketemu bupati di sana dan saya bilang, Pak Bupati, next trip saya ke sini saya akan bawa pengusaha-pengusaha. Kami bukan cuma ngurusi masalah rohani, kami mau bangun. Saya akan bawa investor-investor. Kita akan tanam untuk merubah, membawa kesejahteraan bagi Paniai desa ini. Saya baru datang, saya bawa pengusaha-pengusaha. Dan saya akan janji datang lagi tahun ini, saya akan lebih banyak lagi bawa pengusaha-pengusaha yang lain. Saudaraku, saya cerita gini loh. Itu ekspresi melayani Tuhan salah satunya. Ya. Semua orang pasti punya kemampuan untuk melayani. Banyak orang miskin di sekitar kita. Nah, kami sekarang tembus ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, Jakarta. Dulu pelayanan kita hit and run. Setiap kali pergi sana habiskan uang 6 juta. Beli makanan. Untuk 200 narapidana. Beli makanan lalu buat makanan atau beli makanan. Kasih makan. Khotbah-khotbah selesai doain pulang. Nanti berapa bulan lagi datang lagi. Melayani penjara lagi. Saya mikir-mikir. Ini cuma hit and run. How we know. Bagaimana saya tahu nanti pertumbuhan seseorang. Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya tanya, Anda ya jawab. Salah gak apa-apa. Kalau saya menyebutkan merek ini, apa di pikiran saudara? Pertama, Rolex. Arloji. Ya. Kedua, Hermes. Apa? Pura-pura gak ruar Surabaya. Lagi Jakarta tas mahal. Oke. Ketiga, misalnya saya sebutkan kata gereja, apa di pikiranmu? Udah jawab bener, gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kau nyanyi kayak ngarep kok. Dulu sekolah SD kan gitu, keliru jawab gurunya. Ayo maju, Garuda baca. Nggak. Kalau ada Anda dengar kata gereja, apa yang timbul di pikiranmu? Saya sering banyak orang. Gedungnya Pak, ibadahnya Pak. Dengar, seharusnya pertama yang muncul ketika kamu dengar kata gereja adalah pemuridan, discipleship. Karena dari 4 kata kerja, pergi, jadikan murid, baptis, ajarkan. Hanya 1 yang disebut kata kerja imperatif, kata kerja induk, yaitu jadikan murid. Karena dia sebut kata kerja induk, maka sikapnya, sifatnya perintah. Jadi melayani Tuhan itu melakukan perintah, lakukan pemuridan. Kami lakukan pemuridan. Jadi sekarang di Jakarta, di LP Cipinang, kita bentuk ada 10 kelompok pemuridan. Rutin kita layani mereka. Pakai apa? Kingdom Training, Rock Journey. Layani mereka. Bahkan sekarang kita dalam proses ngapain? Proses STT Kingdom masuk LP Cipinang. Saudaraku,
Banyak hal yang kita bisa buat. Maaf, jangan cuma duduk, berpangku tangan, nyanyi angkat tangan, kasih persembahan boleh. Balik mana minggu depan, nanti gereja. Terus tidak bikin apa-apa. Pernah tidak saudara berpikir bahwa saya harus berbuah, saya harus memaksimalkan potensi. Pikir gitu loh. Bisa nggak? Bisa, ada kasih agape, ada grace. Bentuk tanda kamu melayani, mengasihi Tuhan, kamu terlibat melayani. Udahlah, hanya penonton yang suka kritik. Papa saya waktu masih hidup, saya ingat sekali. Rumahku kan di teretes gitu. Bapakku ambil rokokan kebal-kebul sebelum bertobat kebal. Nonton pertandingan Lim Swiking lawan Sven Pri kalau nggak salah waktu itu. Denmark itu. Bapakku ngomel, smash, smash Swiking, smash. Swiking nggak smash di drop shot, shot kena net, muring-muring bapakku. Wis dikongkon smash kok gak di-smash. Rokoknya disedot lalu disundutkan ke, ya zaman dulu tuh TV-nya kan gak berwarna. Terus kita beli kaca plastik biru itu loh. Ingat tak? Saya ditempelin lagi ngarepi cek ketok berwarna. Padahal aku warnanya ya biru tok. Disundut sampai bapakku seret gini. Sampai berapa bulan kemudian bekasnya rokoknya ketok terus. Itu kenangan manis itu. Coba sekarang saudaraku, kita ngomeli pemain tadi. Terus Lim Swiking misalnya ngomongin, Pak gantian Pak, panjenengan mawon tem mriki. Kula mboten sanggup niki pegel kabeh awakku. Ya apa? Nyekel raket ngene kepoyo-poyo. Aku wis gak ngomong ngene nang Jakarta. Enak nang Surabaya iso ngomong bebas. Saudara, biasanya yang suka ngomeli pelayan-pelayan Tuhan itu semek teko-tok gak bikin apa-apa, percaya saya. Iki aku pengalamanku di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan Gang Buntu. Yang ketiga, next, ekspresi melayani. Sekali lagi ya, mengasihi bukan perasaan loh, tapi manifestasi ekspresimu. Karena sudah ada kasih agape itu untuk disalurkan. Ah ini aku mulai agak lama di sini. Ternyata saudaraku, kita suka gagal paham di sini. Mengasihi Tuhan itu ditandai dengan mengasihi sesama kita, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 Yesus bilang, firman Tuhan bilang gini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dengerin. Kalau ada kamu masih gak ngomong sama saudaramu, gara-gara warisan kah, gara-gara apa. Terus kamu bilang aku nyanyi aku mengasihimu, kamu bilang aku setiap pelayanan, tak kasih tahu. Bukan saya bilang, Alkitab bilang kamu pendusta. Jelas sudah. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, sengketok gak dikasih opo manis yang gak ketok. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yesus bilang tadi begini, kasih sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Dengar saudara, kalau saya mau terus terang gini, kalau Yesus mau lebih terbuka lagi, dia maunya ngomong gini, before you love others, you have to love yourself. Kamu tidak mungkin mengasihi orang lain sebelum kamu beres dengan dirimu sendiri. 30 tahun saya menggembalakan. Dalam pelayanan pengembalaan dan konseling pernikahan. Suami istri banyak minta konseling, berkelahi, bertengkar, konflik. Saudara tahu? Masalahnya seringkali adalah masing-masing belum berdamai dengan dirinya sendiri. Yesus mau bilang sama kita gini loh. I love you because I love me first. Makanya kalau ada gak terima tentang dirimu, lebih baik pemberesan dulu Pak. Kenali identitasmu, jati dirimu. Alkitab berkata kita dicipta serupa segambar. Jadi 1:26, serupa segambar Tuhan.
1 Petrus 2 ayat 9-10. Kamu bangsa terpilih, imam antara jadi, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Keren. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu seperti biji matanya Tuhan. Luar biasa. Mesti sembuh. Terima dirimu sendiri. Kalau enggak masalah. Saya ngomong ini karena saya sembuh. Karena saya pernah bertahun-tahun saya tidak berdamai dengan diri saya. Sekalipun saya sudah bertobat waktu itu. Kenapa? Saya minder karena saya pendek. 158 cm saja. Kelihatannya oke saya. Tapi kalau saya jalan dengan cewek lebih tinggi gitu, aku gak enak. Bingung aku melakukan opo iki. Cewek ya gelem aja mbak aku cilik ini. Rasanya pengen merubah cara jalan dengan cara merubah gini. Kamu tinggal di mana? Saya ketoke podo. Jadi perhatikan ya. Selama kamu belum bisa terima dirimu sendiri. Selama kamu belum bisa berdamai dengan dirimu. Kamu sulit mengasihi sesamamu. Kamu sulit mencintai dengan baik pasanganmu. Cintamu cuma level perasaan. Bukan sebuah keputusan yang didasarkan karena pengertian. Makanya biarlah kamu sembuh. Belajar, kenali identitasmu menurut firman Tuhan. Sekarang yang terakhir, next. Maksudnya yang terakhir dari poin ketiga. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberi perintah baru nih kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, levelnya lihat. Sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengar saya. Yesus ingin dalam pertumbuhan rohani kita. Sampai pada level kualitas kasih kita. Mengasihi orang lain. Sama kualitasnya dengan kasih Kristus kepada kita. Standarnya ilahi. Mungkin tok bos gak kini senengannya melengos kok. Nang gereja iki, ojo nang gereja iki, beda ya apa? Wong iku nang kono nyengkre. Kita gagal paham soal kasih. Dan mari saya beritahu, ada konsekuensi kalau kita tidak melakukan dengan benar. Seringkali kita abaikan konsekuensi. Levelnya Tuhan mau kita belajar sekarang. Ayo. Jadi kalau mau pingin dewasa. Sekarang aduh sorry aku tak ngomongin bahasa di Jakarta. Kampungan lu kalau cuma gampang tersinggung. Udah kampungan. Udah bukan masanya sekarang. Lu mesti sungguh-sungguh. Lu mesti siap ditempa. Lu siap mengalami proses. Itu bahasa kita di Jakarta. Baru dikandani titik gak seneng. Gereja duduk kayak gini. Gereja gede-gede. Itu apa rek? Kamu gak akan mungkin mencapai kedewasaan. How come? You will become in the next level of the level of Christ himself. Kamu gak akan pernah sampai di level itu. Kalau kamu ditegur sedikit kamu. Yesus bilang ini. Mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Itu levelnya Pak. So sekarang ayo belajar. Terima proses. Gak apa-apa. Yesaya 43 ayat 21 berkata. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahan yang berkata. Umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Lihat urutannya gini. Proses baru kemuliaan. Pembentukan baru kemasyuran. The cross before the crown. Salib dulu baru mahkota. The thorn before the throne. Duri dulu Pak, baru tahta. The test before the testimony. Ujian, tes dulu, baru kesaksian yang luar biasa muncul. Jadi sekarang udahlah gak usah kekanak-kanakan lah. Ayo bilang bentuk saya. Nyele hand sanitizer. Izinkan saya menambah waktu 5 menit aja ya. Kan gak ada acara. Kecuali kalau saudara nanti dipanggil Pak Jokowi boleh pulang dulu. Kalau udah dipanggil Pak Jokowi biar tetap di sini ya.
Oke. Ini hand sanitizer, isinya di sebuah plastik bentuk botolan ini. Apakah cairan kimia ini akan keluar hanya karena saya doakan sungguh-sungguh? Cara keluar, keluar gak? Mbok masih otot urat leherku pedot gak mentu-mentu. Caranya gimana dia bisa keluar? Cuma satu cara aja, diapakan? Pencet, baru keluar. Kameramen, pencet. Padahal nok kene ya ono lho. Lah aku ndelok ngarep terus gak delok mburi rek. Kan lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Seringkali Tuhan izinkan kamu punya pengalaman dipencet, disalah mengerti, difitnah orang, gak dianggap, disepelekan, direndahkan, dirugikan. Bahkan seringkali diizinkan sakit. Tak kasih tahu ya, our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Dia mau kamu dewasa supaya kamu sampai pada level tadi loh, bisa mengasihi orang lain setara dengan kasih Tuhan mengasihi kita. Kita menuntut Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak akan pernah mau merefleksikan kasihnya itu. Yesus di Alkitab bilang pendusta. Sudah, karena sudah nol, saya langsung kepada berkat-berkatnya. Semua bangkit berdiri supaya sudah tahu saya sudah selesai. Nah, ini baru ngomong berkat rek. Aku gak ngomong berkat duluan, belakangan aja. Ayo berdiri ya, supaya kalian tahu saya udah selesai. Ada perjamuan kah? Oke, sip. Siapa yang memimpin kah? Me also? Ayah. Oke. Gini, saudara, mau pingin berkat Tuhan, pulang bawa berkat, kamu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu merefleksikan, mengekspresikan, melakukan kebenaran yang sudah saya sampaikan, ada berkatnya. Yang pertama, next. Sukacita. 1 Petrus 1:8 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Aduh, mengasihi Tuhan menghasilkan sukacita, gaya hidup sukacita. Alkitab berkata, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Kalau kamu hidup dalam sukacita, awet muda, otot kawat balung mesti keringat padang jahe. Tadi pagi ada orang pagi-pagi tadi, saya terbang jam 4.45 dari Jakarta tadi. Aku cuma tidur 2,5 jam tadi, aku. Makanya saya luwe aku. Waduh, ada orang tanya sama saya, Bapak umur berapa sekarang? Kok kelihatan muda sekali? Hah? Aku bilang saya baru ulang tahun, 59. Saya bilang, 59, tapi kelihatan muda. Belum mengetahui. Ini karena ada the joy of the Lord in my heart. Dan sukacita itu pilihan yang harus kita buat. Saya banyak masalah, banyak. Tapi I choose to be not only happy. Saya pilih hidup apa? Sukacita. Kalau saya bawa pada saudara sekarang, bayang no ya. Coklat Belgia, anak sekolah minggu KB, Rocky. Kakak bawa coklat dari Belgia, number 1 in the world. Terus kemudian tangan kanan saya berlian segede ini. Oh, ibu-ibu motoni orang semendolo kabeh. Anak-anak sekolah minggu pilih mana? Coklat atau berlian? Pasti mereka coklat. Sekarang saudara yang orang dewasa, saya tawarkan sekarang Bapak Ibu, saya baru pulang dari Belgia dan juga negeri Belanda yang terkenal dengan pengasahan berlian. Saya bawa oleh-oleh coklat dan berlian. Silakan pilih yang mana. Aku pendeta Roni Daud Simeon, merem aku milih apa? Berlian. Aku gak pakai doa-doa sembarang. Wes. Pilihlah sukacita. Tapi awalilah dengan mengasihi Tuhan. Next slide lagi. Berkatnya apa? Ada 412 berkat yang saya harus sharingkan.
Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada campur tangan Tuhan di seluruh aspek hidup kita dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mau? Aku boleh saja dihantam badai, aku boleh saja disalah mengerti, difitnah orang, tapi kita tahu hasilnya, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, next. Aku suka ini, 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa itu? Penyediaan yang hebat dari Tuhan, pemeliharaan yang hebat dari Tuhan. Ini namanya berkat ini. Anda mau semua? Next, kalau masih ada. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada yang sanggup pisahkan. Ini bicara apa sih? The presence of the Lord. Jadi rasakan hadirat Tuhan bukan karena pujian penyembahan. Totalitas seluruh aspek hidupmu. Kamu doing business, you can feel the presence of God. Sebab ini loh, gak ada yang bisa pisahkan kok. Although you're feeling, walaupun perasaanmu berkata tidak, but we walk by faith and not by feeling, not by sight. Betul? So, siapa mau terima berkat ini? Buka tangan saudara gini, ngomong sama saya. Bukan gini lah, sukacita. Apalagi tadi, penyediaan yang hebat. Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Nomor 4, tidak ada yang sanggup memisahkan kita. Hadirat Tuhan, genggam erat gini. Semua masukkan di jantungmu sampai bunyi mak beles, mulio marengono. Lagu lama, kunci A. Nyanyi lagu ini, siapkan perjamuan. Aku mengasihi. Saya undang Ibu Nuni nyanyi lagu ini. Konco lawas hatiku. Ini suaranya bagus ini. Mengasihi Engkau Yesus. Singernya diam saja. Dengan segenap jiwaku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Yes. Ku pegang erat dan ku buka. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
kita angkat roti. Saudara, saya tidak usah ngomong terlalu banyak lagi ya. Waktu kita angkat ini, bicara bukti kasih. Itu yang Yesus lakukan buat kita. So, ayo minta kasih karunia. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Mengasihi Dia, mengasihi sesama kita. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan kecil yang di dalamnya berisi anggur ini. Kita tidak perlu bertanya seberapa besar cintanya ya, karena memang sudah terbukti. Sekarang mintalah anugerah supaya kita bisa melepaskan kasih agape itu kepada sesama kita, saudara-saudara kita, dan tentunya kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Oleh sebab itu angkat kedua tanganmu. Pulanglah sekarang. Dan bawalah berkat Tuhan melimpah atasmu. Angkat wajahmu. Dan jadilah berkat di luar sana. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless you. Happy Sunday.